Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Teh? Sehat? Alhamdulillah baik. Nah, teman-teman, alhamdulillah nih saya bisa ketemu sama si Teteh, putri dari pemilik rumah mewah zaman dulu yang berada di tempat terpencil ya Teh ya. Ya. Teteh boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ini saya ngobrol sama Teteh siapa nih namanya? Ya. Halo, assalamualaikum. Saya Siska Waalaikumsalam. Amalia Sidkiah. Mm-mm. Saya putrinya Pak Haji Solah yang di sini. Mm-mm. Saya kebetulan anak ketujuh dari 7 bersaudara. Berarti Teteh anak bungsu Ya, anak Abah terakhir. Kiai. Ya. Anak terakhir Teh ya. Usia berapa tahun Teh? Usia 23 tahun. 23 tahun. Berarti masih sekolah, Baru lulus tahun ini. lulus Lulus kuliah. Ya. kuliah. S1 berarti Teh. S1. Oke. Nah, Teteh ini berarti tinggal di sini, lahir di sini juga Teh ya? Lahir di sini. Nah, ini Teh gambaran Teh, ini rumah ini kalau kelihatan dari luar ya, dari penglihatan saya, ini kayak rumah tahun 80-an. Apakah betul Teh? Iya, betul. Ini dibangun rumahnya tahun berapa sih Teh kalau boleh tahu? Yang pasti rumah ini dibangun sebelum saya lahir ya. Udah pasti itu mah. Ya, sekitar tahun 80-an. 80-an. Nah, 80-an berarti ini dihuni sama 9 orang dulunya. Karena ada 7 bersaudara, berarti sama abah dan juga ibu ya. Ya. Kalau sekarang kan kakak-kakak udah pada nikah. Ya. Kalau Teteh udah nikah belum? Belum. Oh, belum. Nah, teman-teman nih, Tetehnya masih single. Teh apa tadi Teh namanya Teh? Siska ya? Siska. Panggilannya Teh Siska atau apa? Kalau di sini Bapak lebih senang manggilnya Cika sih. Teh Cika. Ya. Berarti saya panggilnya Teh Cika aja ya. Boleh. Nah, Teh Cika nih kalau boleh tahu nih, berarti Teh Cika lahir di sini di tempat terpencil jauh dari pemukiman. Kalau dulu kan berarti akses jalan, kalau sekarang masuk mobil. Ya. Kalau dulu jalannya masih kecil kan Teh? Kalau Jalan dulu setapak. masih kecil, masih setapak. Jalan setapak. Teh waktu sekolah dasar atau MI di mana Teh? Di Kecamatan Malusma? Di Kecamatan Malusma saya jalan kaki kurang lebih 2 kilo ya, lebih kayaknya. Lebih. Kalau ke Malusma, kalau dari sini tuh ke pusat kota, pusat kecamatan Malusma itu sekitar 2 kilo, nyampe 3 kilo ada kayaknya. Apalagi dulu kan jalannya nggak ke sana ya. Kalau ke sana kan lebih dekat. Dulu jalannya tuh lebih muter. Dimuter. Ya, lebih muter. Jalan setapak, melintasi hutan, melintasi perkebunan, melintasi area pesawahan. Ya. Teteh sendirian berarti nggak ada teman kan? Kalau dari sini sendirian. Kalau dari mulai ada pemukiman warga saya sama teman-teman. Sama teman. Tapi pulang kalau sisanya sendirian terus. Sendiri lagi. Nggak dijemput gitu sama bapak atau sama kakak dulu? Kalau masih kelas 1 saya masih belum berani ya, jadi biasanya dijemput. Udah kelas 2 ke sini mulai berani sendiri. Mulai berani ya Teh ya. Nah, itu berarti jalan lolodokan tuh Teh. Sudah Teh masuk lolodokan banget. Apalagi kalau musim hujan ya, biasanya dari sini saya pakai sandal capit. Oh, gitu. Nanti kalau jalannya udah agak bagus, saya ganti pakai sepatu. Berarti bawa itu ya, bawa sandal dan juga bawa sepatu kalau siap sekolah itu. Kalau SMP itu di mana SMP-nya? Kalau SMP-nya juga di Kecamatan Malusma. Jalan kaki jalan juga. Kaki juga. Saya SMP masih jalan kaki. Masih jalan kaki. Berarti sendirian, tetap sendirian. Sampai sekarang juga kuliah mungkin sendirian. Kalau di sini nggak ada tetangga ya Teh ya? Nggak ada. Udah hampir 40 tahun nggak ada tetangga. Jadi Teteh, rumah Teteh ini benar-benar mencil, jauh dari pemukiman warga. Itu alasan Bapak kenapa sih Teh memilih tempat terpencil kayak gini? Kalau saya sendiri belum pernah nanya ya. Cuman ketika dulu pernah ada salah satu teman saya yang main ke sini, terus nanya ke Bapak, Pak, kenapa alasannya kok pengen rumahnya sendirian? Terus banyak pohon-pohon juga gitu kan. Kata Bapak, karena saya itu suka tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu tanpa kita tahu, tanpa kita sadari, mereka itu setiap saat bertasbih pada Allah katanya gitu. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini jenis pohonnya itu ada berapa jenis pohon sih? Ada berapa jenis tumbuhan yang ada di sini? Kurang tahu juga sih ya. Banyak banget ya. Hampir dari mulai perjalanan dari mulai ke sini itu semua kiri kanan itu tumbuh-tumbuhan semua, pohon-pohon besar semua ya Teh ya. Ini usianya bahkan yang ini mungkin udah ratusan tahun atau lebih gitu. Mungkin. Bisa jadi. Nah, itu ada situ apa sih Teh namanya? Situ Batu. Situ Batu, bukan Situ Cibatu berarti ya. Nah, tadi saya teman-teman diklarifikasi nih, tadi saya kan nyebutnya Situ Cibatu, ternyata ini Situ Batu. Situ Batu itu berarti sumber mata air ya Teh ya? Atau apa? Mata air untuk ke Kecamatan Malusma atau gimana? Enggak sih. Karena kan ini airnya juga bawahnya berlumpur juga ya. Jadi lebih ngambilnya dari atas, ada sumber mata air yang keluarnya itu dari akar-akar pohon. Akar-akar pohon. Kebetulan saya juga ngambilnya dari sana. Oh gitu. Lebih bersih juga. Kalau di sini mah nggak digunakan untuk masyarakat untuk pengairan ke sawah doang. Itu kan biasanya sumber mata air nih Teh. Maaf ya Teh. Biasanya mengandung sisi mistis. Sisi misteri. Apakah ada di sini di Situ Batu ini? Selama saya di sini belum ada sih. Belum pernah ngelihat yang aneh-aneh. Karena nggak mungkin ya kalau sama atau masyarakat yang tinggal di tempat tersebut,
kalau misalkan ada makhluk halus juga nggak bakal berani ganggu ya teh ya. Iya, insya Allah. Karena dulu pernah sih ngobrol sama si bapak, katanya kalau ke saya mah belum pernah ada, tapi kalau orang-orang asing, orang-orang yang lewat ke sini suka ada. Tapi itu wallahu alam, karena saya tidak pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri, kata abah kayak gitu. Lanjut lagi, berarti SMP di Malausma ya teh ya. Kalau SMA sama di Malausma di juga. Malausma juga. SMK atau SMA sih? SMK, saya ngambil SMK. Ngambil jurusan apa tuh? Jurusannya akuntansi. Pas kuliah saya ngambilnya hukum keluarga Islam. Kok beda? Bertolak belakang ya. Belakangnya. Kalau sekarang kuliah di mana teh? Kalau dulu berarti bukan sekarang, udah lulus ya, udah lulus. Baru lulus. Kuliahnya di mana? Kuliahnya di Banjar. Di Banjar. Berarti sambil mondok juga di sana atau? Awalnya setahun saya mondok, saya nemenin ponakan juga supaya dia mau mondok, tapi nyatanya tetap ya ponakan udah terbiasa dengan kehidupan di kota, mungkin agak susah juga diajak mondok, jadinya pulang lagi. Saya juga pulang karena kebetulan di Banjar saya juga ada tanggung jawab ngasuh ponakan-ponakan saya, termasuk yang di sebelah sana. Sekarang udah kelas 5, dari umur 4 tahun saya yang ngasuh. 4 tahun. Oh, udah sini Dek duduknya. Ini Dede siapa namanya Dek? Siapa namanya? De Nadia. Yang keras dong, biar kedengaran masuk mic gitu. De Nadia. Usia berapa tahun? 10 tahun. Berarti diasuh sama Teh Ika. Ica ya? Ica atau Ika? Cika. Teh Cika. Berarti dari mulai kecil sampai sekarang diasuh sama Teh Cika terus. Iya. Karena kakak Teh Cika tinggal di Banjar. Berarti waktu kuliah Teteh tinggalnya di Banjar, di rumah kakak. Ya. Oke. Nah Dek, berarti kesini tuh waktu liburan sekolah kah atau gimana Dek? Liburan sekolah aja ya. Liburan sekolah. Sering kesini? Sering. Sebulan sekali, setahun sekali, atau seminggu sekali? Paling 3 bulan sekali ya. 3 bulan sekali kesini sengaja. Enak ya deh ya di sini ya. Suasananya adem ayem gitu. Spotnya itu terdengar banget, terngiang-ngiang suara binatang. Apa nih namanya teh? Tonggeret atau apa sih? Tonggeret ya kalau di sini. Nah kebetulan Teteh juga kan keturunan dari ulama terkemuka lah, ulama besar ya di Abah Sindang Lama, itu sangat terkenal loh teh. Iya. Nah itu kalau di sini juga nih di tempat ini, apakah Abah suka membuka pengajian buat para santri atau tidak gitu? Kalau pengajian enggak ya. Tapi biasanya suka ada tamu-tamu yang datang meminta pertolongan lah. Minta pertolongan sama Abah. Saling membantu. Saling membantu satu lain. Itu pertolongan itu dalam kategori apa sih tuh? Dalam bentuk apa maksudnya? Lebih ke hikmah. Iya, hikmah. Jadi misalkan ada yang mempunyai penyakit non medis kayak gitu. Penyakit non medis. Penyakit medis juga ada yang datang ke sini? Pernah ada. Ada yang punya penyakit medis dan juga penyakit non medis, sering datang ke Abah. Karena Abah welcome ya, terbuka. Karena kata Abah kalau misalkan ada yang bertamu ke sini silahkan, mau nginep silahkan, mau pulang juga lagi nggak apa-apa kata Abah ya. Tapi tergantung penyakitnya katanya. Ada yang harus nginep, ada yang langsung pulang. Kalau kebanyakannya berarti yang langsung pulang ya. Iya. Biasanya untuk yang nginep itu yang sudah ketergantungan obat-obatan. Oh, obat-obatan terlarang. Jadi narkoba kayak gitu. Iya. Oh, kalau misalkan yang pengen apa istilahnya tidak kecanduan narkoba, di sininya harus nginep. Iya. Kalau itu deh metode pengobatannya seperti apa Abah gitu? Untuk metodenya sendiri saya kurang paham ya. Karena kan lebih ke private gitu biasanya. Jadi nggak terbuka mungkin. Iya. Nah, terus apa lagi ya? Nih suasana malam di sini gimana teh? Suasana malam kalau di dalam biasa aja ya, seperti di rumah-rumah pada umumnya. Cuman kalau di luar gelap semua, nggak ada penerangan. Oh, nggak ada penerangan. Ya. Tapi listrik ke rumah lah ada kan? Ya, di rumah aja. Cuman kalau sekitaran rumah, depan rumah karena ini luas ya, lahannya luas, berarti gelap banget. Teteh suka keluar malam nggak? Enggak. Kan biasanya kan misalkan ada beli kebutuhan lah, jajan ke Alfa atau apa gitu. Biasanya lebih nyuruh aja sih. Nyuruh, karena nggak berani berarti. Nggak berani. Nggak ada penerangan soalnya. Kalau ini tuh tempat buat apa teh? Buat santai keluarga di sini tuh atau gimana? Buat? Ya di sini tempat buat santai-santai aja sih. Spotnya enaknya langsung ke situ Situ Batu, bukan Situ Cibatu, Situ Batu ya teh ya. Situ Batu. Kalau ini teman-teman teh nih, misalkan yang dari teman kuliahan atau teman SMA, kalau SMA mah kan karena di sini ya pasti orang sini udah pada tahu. Nah kalau yang dari kuliahan nih teh, misalkan main ke sini, kebanyakan tercengang nggak atau bengong nggak? Misalkan kok rumahnya di tempat kayak gini atau gitu? Iya. Heran aja, kok bisa ya gitu. Rumahnya jauh dari orang. Tapi kebanyakan pengen lagi sih. Katanya untuk menenangkan diri. Nah ini teh, menurut Teteh sendiri nih, dari sisi
positif dan sisi negatifnya ketika teteh tinggal di tempat terpencil kayak gini. Sisi positifnya dulu teh, menurut teteh apa gitu? Sisi positifnya menurut saya kalau kita lagi butuh ketenangan ya, cocok sekali tinggal di sini. Tapi kadang kalau kita butuh temen susah juga ya, harus ke sana dulu jauh. Gitu. Jadi seperti itu kalau butuh ketenangan misalkan nih baru putus cinta atau gimana itu bener-bener enak di sini ya teh ya, menyendirinya gitu, cocok banget. Tapi ketika kita butuh hiburan atau butuh apa, butuh teman main atau gimana, ya jarang teman yang datang ke sini. Teteh harus nyamperin langsung ke rumah teman. Terus jalan kakinya cukup lumayan jauh juga, lumayan pegal ya teh. Kalau ini teh dalaman rumah itu ada berapa ruangan sih teh kalau boleh tahu teh? Ruangan ada berapa ya? Paling 5 atau 4 sih. 5. Soalnya kamarnya nggak banyak. Nggak banyak. Padahal kan anaknya ada 7 teh. Iya, kalau yang cowok biasanya tidurnya bareng. Barengan. Kalau yang cewek? Ya sendiri-sendiri. Cuman teteh doang cewek anaknya? Ceweknya ada 2. Kakak saya yang di Banjar 1. Oh yang nikah udah nikah. Yang paling besar berarti? Ya, itu nggak yang paling besar sih. Anak ketiga. Anak ketiga. Oh. Cuman ada berapa ruangan? 3 ruangan. Sekitar 4 atau 5 ruangan. Saya tuh pernah masuk tuh sama Abah tuh ruang tamu. Terus yang ke samping itu ruang keluarga sama kamar tamu. Itu kalau ke atas ini nih, di sini tuh ruangan apa kita yang di atas ini nih? Saya belum pernah masuk nih ke atas yang ini nih. Biasanya kalau ada tamu-tamu yang laki-laki istirahatnya di atas. Oh di sini. Ya. Berarti kalau yang perempuan, tamu yang perempuan di bawah. Di bawah. Jadi sisanya yang ke itu tuh yang ke juru itu tuh apa? Ke pojok itu berarti kamar teteh ya? Iya. Kamar teteh dan juga kamar Abah. Iya. Oke, teteh terima kasih ya teh. Udah berapa menit sih Kang? 12 menit. 12 menit sama perjalanan udah nyampe 20 menit atau belum gitu ya. Soalnya bingung mau nanya apa lagi nih. Mungkin saya grogi karena ngobrol sama si teteh. Mungkin cukup sekian aja deh untuk video kali ini. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya teteh. Cika terima kasih atas waktunya. Semoga teteh selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, semoga mendapat jodoh yang soleh ya teh ya. Amin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.